Gila, logo yang ditunggu-tunggu para. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di depan kita sekarang udah ada smartphone Xiaomi resmi di Indonesia pertama yang berkolaborasi sama brand kamera yang warnanya merah ya. Yang merah jangan sampai lepas. Leica. Yes, ini adalah Xiaomi 13T. Yes, dan sebenarnya seperti yang kalian bisa lihat mungkin di awal video itu posisinya gue tuh sekarang lagi ada di Berlin. Tapi ini gue syuting dulu di studio dan gue bakal bawa kamera ini, HP ini nanti ke sana buat langsung lihat launching official di dunianya tuh asal dari brand kamera Leica-nya yaitu di Jerman. Jadi yes, kita bakal unboxing, kita bakal cekin specs-nya gimana dan juga kita bakal tesin kameranya yang kolaborasi sama Leica itu seperti apa. Jadi yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. So here we go, Xiaomi 13T co-engineered with Leica finally ya. Official masuk Indonesia dan ini seperti kalian lihat ya, udah buatan Indonesia dan belakangnya juga ini udah Indonesia. Tapi kita bacain dulu aja specs-nya ya, karena kalau nggak bacain specs bukan HP Xiaomi. Pertama, pastinya si Leica Professional Camera System. Jadi lensa utama kameranya katanya bakalan pakai dari Leica, hasil kolaborasi sama Xiaomi. Yang kedua ada ini. Nah ini agak menarik nih, sekarang chargingnya 67 watt turbo charging, jadi agak sedikit menurun ya dibandingkan sama versi sebelumnya yang sampai 120 watt. Tapi bedanya gimana? Apakah pengaruh banget? Nanti kita coba cek. Ketiga, baterainya masih sama 5000 mAh, tapi sekarang menurut gue yang baru di sini yang menarik adalah ini dia, IP68 water and dust resistant ya. Jadi kalaupun chargingnya turun, dikasih IP rating nih. Pertama nih kayaknya nih ya. Lanjut ada 144Hz layarnya, Crystal Rise AMOLED display masih kurang lebih sama. Dan yang ini dia nih ya, prosesornya pakai flagship 4 nanometer prosesor. Jadi prosesornya ada upgrade dari sebelumnya, Dimensity itu 5 nanometer yang 8100, yang sini sekarang pakai 8200 Ultra. Dan terakhir untuk warna ini yang Alpine Blue, RAM 12GB dan storage 256GB. Yes, 12GB. Jadi untuk RAM sekarang naik ya, dari tahun lalu cuma 8GB. Sekarang di sini jadi 12GB dan akan ada 3 warna. Ini yang warna biru, ada warna yang kayak sage green gitu, sama ada yang warna hitam black graphite kayak gitu. Wih, ya, selamat bergabung jadi keluarga besar Xiaomi seperti biasa ya. Pertama ada box bertuliskan Xiaomi yang isinya mungkin teman-teman udah bisa tebak. SIM ejector dan dapat kertas manual, kartu garansi, serta ada casing. Nah, sekarang kita coba cek dulu casingnya nih ya. Nah, casingnya silikon dengan garis frame kamera nih ya, kotaknya yang super gede. Yang artinya teman-teman sudah tahu ya artinya apa. Dan terakhir, ini dia smartphone-nya ya, Xiaomi 13T co-engineered with Leica plus sistem-sistem specs yang tadi. Dan belakangnya menarik, nanti kita cek dulu, kita cek di bagian bawah. Oke, untuk charger dapat 67 watt ya, jadi agak lebih kecil dibandingkan sama versi tahun lalu yang 120 watt. Gue juga sebenarnya agak bingung kenapa diturunin, tapi ya 67 watt aja tuh sebenarnya kan ya masih cukup lah ya, masih kenceng, nggak nyampe 1 jam udah full, setengah jam udah 70-60% kayak gitu. Kabelnya memang tapi masih USB-A ke USB-C. Ya standar lah ya, masih kayak sama kayak Xiaomi yang biasanya. Oke, guys, kita langsung saja buka. Oke. Ini dia Xiaomi 13T yang warna Alpine Blue. Dan kalau kalian perhatiin, yes, teksturnya ini nggak kayak biasa karena dia pakai bahan material kulit ya, kulit buaya. Enggak deh guys, ini kulit sintetis ya, jadi tapi teksturnya kayak tekstur kulit ya di tas-tas kayak gitu pada umumnya, dan bahannya beneran ya kayak tekstur kulit banget. Dan yang paling menarik ini dong pastinya Leica Vario Summicron ya. Gila, logo yang ditunggu-tunggu para entusias kamera ya, yang belum kesampaian punya Leica
nggak kayak David yang udah punya beneran Leica. Punya ini dulu Leica di sini. Dan yes, penampilannya memang jadi banyak berubah. Kalau kita lihat, ini gua ada Xiaomi 12T buat sebagai perbandingan. Kalau kalian pengen lihat perbedaannya ya, cukup signifikan perubahan dari segi desainnya, terutama di lensa di kameranya. Yang mana sekarang di versi yang 13T ini, 3 kameranya semua itu adalah kamera yang beneran kamera. Jadi bukan cuma pajangan doang. Jadi yang paling gede ini adalah kamera utamanya, kemudian ada kamera ultrawide dan juga ada yang baru di sini telephoto 2x, yang artinya udah bisa ngezoom dan semua lensanya bisa dipakai, nggak ada depth sensor, nggak ada monochrome, nggak ada makro-makroan. Jadi semua fix photographer style banget. Nah, secara ukuran sendiri kurang lebih sama, sambil gua akan coba hidupin aja Xiaomi 13T-nya. Dan sambil gua setup, again gua share ke kalian aja specs lengkap dari Xiaomi 13T buat kalian yang tadi mungkin awal di skip-skip nih ya. Oke, yang pertama dari segi specs, dia menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultra dengan fabrikasi 4 nanometer improvement. Jadi itu adalah lanjutan dari 8100 Ultra yang dipakai di generasi 12T. Kemudian kedua dari segi RAM, dia pakai RAM 12 GB, sekarang again improvement dari sebelumnya yang cuma 8 GB dengan storage satu pilihan aja 256 GB. Untuk baterai, dia 5000 mAh sama, tapi fast chargingnya turun jadi 67 watt aja. Nah, untuk layarnya sendiri masih kurang lebih sama ya, AMOLED display dengan ukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Untuk fitur-fitur tambahan, yang paling utama pastinya ada IP68 water and dust resistant, tetap juga masih ada khasnya Xiaomi infrared remote buat mengontrol TV, AC, dan lain-lain. Dan yang gak kalah penting adalah ada fingerprint sensor di layarnya ya, menggunakan sensor optical. Oke, sudah selesai MIUI 14 berbasis Android 13. Let's go. Dan ya, satu hal pertama yang gue pengen mention ke kalian adalah ini guys, eSIM. Karena guys, Xiaomi 13T ini adalah pertama mereka tuh bisa kompatibel sama eSIM. Jadi sebelum-sebelumnya katanya nggak bisa, tapi memang secara setup ini juga masih dual SIM. Nah, kalau kalian nggak percaya, ini dia. Jadi untuk SIM tray-nya bukan hybrid lagi ya, jadi cuma dual SIM aja, tapi kalian punya opsi untuk masukin SIM ketiga via eSIM, tapi yang aktif itu cuma 2 aja. Ngapain nomor banyak-banyak ya? Emang ada pinjol gitu? Nah, satu lagi gue pengen cek aja sekali lewat ya, about phone. Nah, ini storage-nya kan 256 GB, yang terpakai dalam posisi baru hidup 28,3 GB. Jadi masih ada sekitar 200-an lebih. Dan again, RAM-nya ini 12 GB ya. Jadi upgrade dari versi sebelumnya yang cuma 8 GB. Paling itu buat sekedar kulit, sekarang gue pengen testing, sekalian gue pengen bawa kalian semua ke Berlin, Jerman, buat ngikutin acara-acara Xiaomi nanti di sana. Kita tesin kamera si Xiaomi 13T yang berkolaborasi bareng Leica ini. So, langsung aja kita terbang ke sana. Oke? Ciao! Tadam! Welcome to Germany. Sekarang gue lagi ada di Berlin dan gue udah testing guys si Xiaomi 13T ini selama beberapa hari. Ini hari kedua di Berlin, jadi dari tadi kita tuh udah testing foto-foto, video. Gua udah lumayan kenal nih si Xiaomi 13T dan kolaborasinya bersama Leica, makanya kita langsung aja mulai pembahasan dari fitur kamera si Xiaomi 13T bareng Leica. Let's go. By the way, ini belakang tempat syutingnya Avengers guys, yang si Kapten Amerika narik-narik helikopter gitu. Tuh di atas itu tuh yang bulat-bulat itu tuh. Gila ya. Ini kita lagi di monumennya Holocaust yang ada di Berlin ya. Dan tadi kita kayak labirin gitu dan gue sendiri bingung gue jalannya kemana. Oke, kameranya Xiaomi 13T ini dia pakai sensor utama itu adalah IMX766 yang mana dipakai juga di Xiaomi 12 Pro ya, flagship Xiaomi tahun lalu yang masuk ke Indonesia dan sekarang udah masuk di HP yang bisa dibilang kelas menengah. Sensor lainnya dia juga pakai 2x telefoto itu 50 megapiksel juga sama kayak lensa utama 50 megapiksel dan ada lensa ultrawide 12 megapiksel. Jadi ketiga lensanya ini lensa yang bisa dipakai semua ya. Jadi bukan pajangan doang, bukan depth sensor, bukan makro-makroan. Dan kalau ngomongin kamera sendiri yang gue suka sebenarnya adalah dari aplikasinya karena experience-nya menarik. Nah, karena dia kolaborasi sama Leica, di dalamnya ini ada pilihan 2 semacam kayak color science ya, itu namanya Leica Authentic sama Leica Vibrant.
gue sendiri gue lebih demen Leica Authentic karena warnanya gitu tuh kayak lebih natural ya, lebih flat, sama lebih kayak doff, kayak matte look kayak gitu dibandingin sama Leica Authentic. Yang mana Leica yang vibrant itu ya warnanya lebih pop, lebih buat yang orang-orang yang pengen post social media yang suka warnanya lebih ngejreng, ya kalian bisa pilih itu. Tapi kalau buat yang lebih artsy, yang pengen lebih unik, ya bisa pilih yang pakai Leica Authentic. Oke, dan kameranya sendiri kalau buat foto, ketiga lensanya itu tuh aman dari segi color shifting ya. Jadi kalau kalian pakai dari ultra wide yang 0,6 ke 1x ke 2x itu tuh perbedaan warnanya cukup sedikit sih. Cuma memang pas di video agak sedikit kerasa. Tapi yang menariknya lagi adalah kalau kalian pakai di video, kalian bisa pakai ketiga lensanya sekaligus di resolusi 4K. Ya, jadi kalian bisa pakai ultra wide tadi main sampai telefoto dalam 4K, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Menurut gua kayaknya ini baru pertama di Xiaomi T-Series yang ketiga lensanya tadi ya di video bisa dipakai semua. Jadi dari segi kamera ini menurut gua optimal banget sih. Dan gua happy sama hasil yang dikasih. Walaupun tadi ada sedikit color shifting, mungkin bisa dibenerin lewat software update. Karena memang softwarenya yang buat testing sekarang ini masih belum yang final ya. Jadi masih ada beberapa upgrade yang kemungkinan akan dilakukan sama Xiaomi di Xiaomi 13T ini. Cuma ya overall harus gue bilang dari segi kamera, terutama buat standar foto, video itu udah oke. Next kita tes portraitnya aja. Untuk portrait sendiri gue super excited karena ada lensa telefoto di sini dan yang mana ngasih feel portraitnya itu yang lebih tajam ya. Dan rata-rata kalau portrait kan memang dia pakai lensa yang sekitaran di 50 mm ini, which is ya 2x optical ini. Tapi yang agak aneh adalah di bagian software nih, dimana di mode portrait itu kita nggak bisa pilih lensa mana yang kita pakai. Settingan awal atau default lensanya memang yang dipakai adalah lensa 2x telefotonya, tapi dia nggak tertulis di sini. Dan ada 3 pilihan alternatif kalau kalian pengen ganti-ganti ya focal length-nya, namanya master lens system, yang mana dia akan ngikutin bentuk bokeh atau bentuk blurnya juga. Agak sedikit ribet, tapi ya gue harap semoga dipersimpel dengan angka kayak 1x, 2x gitu-gitu. Nah, kalau kamera depannya sendiri, sayangnya untuk video masih di Full HD 30 fps aja nih. Dan ya kestabilannya sih oke. Warna juga oke, skin tone-nya gimana menurut kalian? Padahal kamera belakangnya udah mantep sih ya, video 4K udah bisa ganti-ganti lensa. So, yes guys, itu tadi unboxing dan juga first impression dari Xiaomi 13T. Baru itu yang gua bisa share ke kalian karena memang waktu terbatas, plus hari ini juga global launch-nya ya. Jadi kalau kalian yang pengen tanya lagi lebih lanjut boleh aja di komen di bawah karena video reviewnya kita juga pasti bakal bikin soon. Besok gua bakal balik ke Indo, jadi kita akan persiapin sama-sama. Jadi kalau kalian ada pertanyaan komen aja di bawah. Paling kalau gua highlights-nya pastinya dari segi kamera ya, tiga-tiganya bisa dipakai, oke banget. Dari segi build quality juga asik dengan leather like-nya ini ya, jadi halus banget di tangan. Terus yang ketiga IP rating, dan ada juga chipsetnya juga dapat upgrade. Dan dari segi harga sendiri katanya ini bakalan nggak terlalu beda jauh, deket lah ya bilangnya ya, sama versi sebelumnya Xiaomi 12T. So stay tuned for the price karena bakal dirilis di Indo soon juga katanya ya, seminggu, kurang lebih semingguan atau 2 minggu gosipnya gitu. So yes, like aja kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best in Tech YouTube channel, stay tune buat video selanjutnya. Dan itu aja, Best in Tech off dulu dari Berlin buat Xiaomi 13T launch global. Ciao, besok balik Indo, flightnya 20 jam lagi.